Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang, ya, selamat datang Pak Farid, Pak Nizar dan Pak Falak selaku pengampu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Ya. Jadi kebetulan ini kita membuat forum diskusi ya, Bapak-bapak ya, untuk eh, pertemuan keempat ini di mata kuliah Adpemda, dan topik yang akan kita bahas di sini, teman-teman mahasiswa, adalah membangun visi dan misi pemerintah daerah. Mungkin nampaknya sederhana ya, bagi teman-teman terlihat seperti makanan yang biasa. Kalau misalnya kita lihat di website itu juga biasanya visi misi ini dilewatkan gitu. Atau bahkan mungkin visi misi ini biasanya hanya sering dijadikan sebagai atribut bagi calon bupati, calon wali kota maupun calon gubernur sebelum mereka ini apa namanya dipilih dan mungkin terpilih begitu ya. Nah, biasanya kan ketika ada pilkada itu mereka berlomba-lomba dan menjual visi dan misi yang akan mereka usung ketika mereka nanti menjabat sebagai entah itu gubernur, bupati maupun wali kota. Kita akan melihat apakah ada perbedaan bagaimana cara membangun visi dan misi di tingkat daerah. Karena kalau kita lihat nampaknya nanti ada beberapa yang bisa kita bahas dan kita perdalam lagi terkait dengan contoh-contoh visi yang sudah ada di kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, teman-teman, pertemuan kita, topik diskusi kita tadi sudah saya sebutkan akan dibagi ke dalam 3 segmen. Segmen yang pertama dengan subtopik pentingnya menyusun visi dan misi yang tepat. Nanti ketiga narasumber kita ini yang sangat berkompeten ini akan menyampaikan dari masing-masing sudut pandang perspektifnya. Kemudian topik yang kedua adalah korelasi visi dan misi dengan proses pembangunan. Dan segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir adalah best practice pada kabupaten atau kota dengan visi dan misi yang baik. Baik, tidak usah berpanjang kata, teman-teman. Langsung saja kita masuk kepada diskusi pertama kita. Kalau kita lihat visi dan misi, itu kan ada berbagai macam ya, Bapak-bapak ya. Ada yang kemudian mencantumkan tahun, ada yang tidak mencantumkan tahun, ada yang kemudian mengangkat kearifan lokal, ada yang kemudian bahkan sampai mengangkat suatu hal yang bersifat internasional, gitu. Atau bahkan mungkin ada visi yang sangat amat terlihat sederhana sekali. Nah, ini saya mau bertanya ke Pak Farid terlebih dahulu ini. Pak Farid, bagaimana sih menyusun visi dan misi yang baik, khususnya bagi pemerintah daerah? Hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperhatikan atau perbedaannya dengan membuat visi dan misi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat? Oke, ya terima kasih Pak Galih dan semua yang hadir di sini, baik terutama virtual ya, kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemerintahan daerah. Ya, senang sekali bisa berdiskusi dengan banyak teman, ada Pak Galih, Pak Nizar, dan Pak Falah, yang nanti kita tentu bertukar pengetahuan ya, membagi pemahaman secara bersama-sama terkait dengan topik yang kita pilih. Dan kebetulan topik hari ini adalah terkait dengan visi dan misi dari pemerintahan daerah. Nah, menyambung dari apa yang dilontarkan oleh Pak Galih tadi terkait dengan apa itu visi dan misi dan bagaimana visi dan misi yang ideal bagi yang harus ditulis oleh pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kalau dirunut di aturan di Permendagri itu sudah bikin ya sebenarnya bukan apa ya, bukan detail banget ya tentang visi dan misi, tapi paling tidak memberikan guideline dasar bahwa visi dan misi itu seperti ini. Ya, dihindari yang seperti ini. Nah, seperti apa? Nah, yang pertama adalah oke, sebelum masuk situ kita pahami dulu visi itu
hakikat dari visi dari sebuah pemerintahan daerah itu sebenarnya cita-cita besar ya, cita-cita bersama yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ini harus persepsinya harus sama dulu, jangan sampai visi dan misi itu versi kepala daerah. Ini yang mungkin sering kali terjadi. Ini seolah-olah visi dan misi itu versinya kepala daerah. Padahal tidak. Harusnya visi dan misi itu lahir dari proses entah itu penelitian, entah itu survei, entah itu identifikasi potensi daerah, baru kepala daerah itu menyusunnya dalam bentuk sebuah visi dan misi yang itu menggambarkan kesesuaian antara kondisi dengan apa yang diinginkan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk visi dan misi. Nah, visi dan misi ini kan ada dua elemen ya, ada visi dan misi. Nah, nanti saya jelaskan, sampaikan juga apa posisi visi itu apa, misi itu apa. Nah, visi itu tentu saja bisa kita maknai sebagai sebuah kalimat yang itu menjelaskan keinginan, cita-cita bersama sebuah kelompok masyarakat ya. Kalau dalam hal pemerintah daerah ini berarti masyarakat pemerintahan daerah berdasarkan potensi kebutuhan yang ada di daerah itu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada visi sebuah daerah, misalnya menciptakan daerah yang memiliki kualitas SDM yang unggul, kemudian perekonomian yang bagus. Nah, itu sebenarnya berangkatnya dari kondisi dan keinginan yang hendak dicapai dari sebuah daerah itu. Jadi ya intinya ya secara substansi ya visi itu harus realistis. Ya ada hubungan yang erat antara apa yang ditulis dengan yang tergambar di fakta. Jadi jangan sampai visi yang ditulis itu sebenarnya secara faktual nggak ada. Kalau bahasa sastrawan itu utopis gitu ya. Ya, utopia. Jadi visinya itu di awang-awang gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, kalimatnya pun harus kalimat yang bisa dimengerti oleh banyak orang karena ini adalah menjadi sebuah pintu dari profil sebuah daerah ya. Kalau kita melihat website sebuah pemerintahan daerah itu kan pasti yang kita lihat pertama adalah visi dan misi kan, bukan yang lain-lain ya. Jadi kalimatnya ya tentu kalimat yang baku bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bisa dimengerti, bukan kalau toh kata serapan itu kata yang sudah baku diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa yang kekinian, yang milenial. Nah, itu juga harusnya tidak seperti itu. Nah, kemudian dari sisi visi itu kan penjabaran teknis ya dari misi. Simpelnya begini. Jadi ketika sebuah daerah itu punya visi, maka cara mewujudkan dari visi itulah yang dituangkan dalam kalimat yang disebut dengan misinya tadi. Nah, jadi dua kalimat, dua kata itu visi dan misi itu menjadi satu kesatuan. Jadi visi itu ketika diterjemahkan dalam bentuk visinya. Kalau visi tadi kita bahasanya simple, mudah dimengerti dan nggak boleh terlalu panjang. Tapi kalau misi itu harus didetailkan melalui apa, misalnya pendidikan melalui apa, misalnya kemudian sampai tahunnya. Nah, begitu karena nanti juga ada kaitannya dengan Renstra, entah itu RPJMP ya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, ini kan yang jadi rujukan kan dari situ.
Nah, itu mungkin ya gambaran awal seperti apa visi dan misi itu harus ditampilkan oleh pemerintah daerah. Begitu sementara, Pak. Baik, terima kasih Pak Farid. Ada beberapa hal yang kemudian menarik yang Pak Farid sampaikan tadi. Salah satunya adalah bahwa visi misi itu jangan sampai dia itu menggambarkan bahwa itu visi misi dari si kepala daerah, gitu ya. Karena yang terjadi selama ini justru malah seperti perang, ya. Perang ini loh, apa namanya, saya dengan visi dan misi. Padahal kan sebenarnya kan itu seperti perantara, gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi, mungkin ini nanti akan saya tanyakan ke Pak Nizar, kalau misalnya menjadi perang, otomatis ketika sudah diangkat gitu ya, dia kan pemenangnya. Dan visi dan misi itu kan pasti akan disebar dimanapun, dan itu akan diserap. Tadi Pak Farid menyinggung nanti apa namanya akan berhubungan juga dengan Renstra, ya. Otomatis semua kegiatan, semua program kerja itu harus berlandaskan atas visi dan misi dan tidak boleh menyimpang. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ini dengan lingkungan pemerintahan, oke lah, kita tanya dulu sekarang. Kalau misalnya ada sekarang, jangankan pemerintahan, di lingkungan universitas kita saja dulu lah, ya, kita belum ke pemerintahan. Kita bertanya ke salah satu mahasiswa, coba apa visi dari Fakultas Ilmu Sosial atau visi dari jurusan atau prodi. Nah, ini belum tentu mereka itu jangan bilang hafal ya, paham gitu. Nah, apalagi di tingkat pemerintah, masyarakatnya juga belum tentu hafal atau bahkan mungkin tahulah inti dari visi dan misi. Nah, kalau dilihat dari ini, saya mau bertanya ke Pak Nizar, apakah ini menjadi suatu permasalahan atau menjadi suatu kesalahan bagi pemerintah daerah di dalam menyusun visi dan misi, gitu. Sehingga visi misi ini seolah-olah hanya menjadi pajangan dan hanya menjadi apa ya, sesuatu yang difigura, sesuatu yang ditempelkan di website begitu saja dan tidak diresapi. Pak Nizar, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Galih. Menanggapi soal itu ya, jadi apakah kemudian visi dan misi yang kalau menurut Pak Farid utopian, artinya jauh dari material, jadi masih jauh dari kenyataan yang ada di depan, biasanya memang kita mesti melihat agak berputar sedikit pada efek dari demokrasi di Indonesia yang cenderung mengalami yang disebut sebagai gejala populisme. Artinya ketika tokoh-tokoh politik, partai-partai politik dalam rangka memenangkan suaranya di dalam konstelasi politiknya, dia mengandalkan narasi-narasi yang membuat yang bersifat moralistik, yang intinya itu seolah-olah harus visioner dulu, tapi dia gagal membuat visi yang sifatnya konkret dan istilahnya membangunnya dari logika-logika struktural. Nah, permasalahannya adalah kemudian visi-visi itu hanya ditujukan untuk sekedar meraup suara. Nah, yang mana jika memang si kepala daerah itu menang, efek baliknya ada pada sistem. Bagaimana sistem kemudian menyesuaikan dengan visi misinya. Ketika visi misinya misalnya, memang kebanyakan visi itu lebih ke abstrak ya. Misalnya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan misalnya mandiri dan maju, atau biasanya mandiri dan sejahtera. Nah, tentunya nanti misinya bagaimana untuk masyarakat mandiri dan sejahtera itu, program-programnya apa, caranya apa, yang kalau tidak dilakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya, tidak dikaji juga resource-nya ada atau tidak, maka akan mempersulit pemerintah daerah itu sendiri dan juga akan membuat kinerja dari pemerintahan menjadi tidak efisien. Nah, disinilah kemudian kita melihat permasalahannya. Permasalahannya ada pada mekanisme politik untuk menjadi kepala daerah didahului dari proses voting yang di mana masyarakat mesti diraup suaranya lebih banyak dengan narasi-narasi yang
secara variabel ada dalam masyarakat misalnya, tapi masalahnya demokrasi kita cenderung ke arah populis, sehingga populis itu sendiri walaupun dalam diskursus demokrasi populisme adalah lawan terberat dari demokrasi, karena demokrasi menginginkan pemikiran yang rasional, sedangkan populisme lebih ke moral, yang akhirnya menurut beberapa teori demokrasi, jika populisme itu masuk ke dalam mekanisme berdemokrasi, maka orang akan tidak rasional, orang akan karena populisme dianggap memiliki residu-residu feodalisme yang membawa logika-logika seperti argumentum et verecundiam, di mana orang, status seseorang, jabatan seseorang itu tidak mampu menggugurkan argumennya. Misalnya kayak hari ini kan, misalnya orang masyarakat memilih kepala daerah karena beliau kiai misalnya, atau beliau orang yang dermawan misalnya, tanpa dilihat bagaimana gagasannya, masuk akal enggak ketika visi misinya itu ditawarkan kepada masyarakat, tetapi orang melihat sosoknya. Nah, akhirnya orang ketika di fallacy itu muncul sesat pikir argumentum et verecundiam tadi itu, orang mesti karena dia tokoh pasti benar. Nah, tapi bagaimana ketika dia nanti jadi kepala daerah? Nah, kadang-kadang visi misi itu tentunya digali, atau visi itu digali dari variabel yang ada di dalam masyarakat. Masyarakatnya seperti apa? Pernah nggak turun ke sana? Tahu nggak? Ibaratnya dia bukan seseorang atau dia bukan tokoh atau calon kepala daerah atau calon pemimpin yang membawa konsep untuk dipaksakan ke masyarakat, tetapi masyarakat itu, tapi dia adalah jubirnya, atau istilah klasiknya penyambung lidah rakyatnya. Jadi apa yang membuat kemudian visi misi menjadi bermasalah, atau kadang-kadang kok apa ya istilahnya, seperti sebuah konsep yang dipaksakan dari kota ke desa misalnya, itu kan yang paling mencolok ya. Argumen banyak istilah-istilah modern yang kadang-kadang masyarakat sendiri nggak ngeh. Akhirnya masyarakat juga seperti apa yang dibilang Pak Galih, nggak hafal karena istilah apa ini. Ya itu bagi saya problem dasarnya ada pada demokrasinya sendiri, bagaimana praktik berdemokrasi, konstelasinya juga bagaimana secara praktikal, juga berkaitan dengan bagaimana kalau dibilang sosoknya atau si calon kepala daerah, dia bisa jadi atau barangkali tidak melihat variabel-variabel yang bekerja di dalam pemerintah daerah itu sendiri. Tipikal masyarakatnya, tipologinya bagaimana, strukturnya bagaimana, resource-nya apa. Nah, barangkali itu dulu, Pak Galih. Baik, terima kasih Pak Nizar. Menarik, jadi tadi disampaikan Pak Nizar bahwa ada yang kemudian secara tidak sadar menjadikan visi dan misi itu seolah-olah seperti jubah atau bahkan atribut, ornamen yang menjadikan calon kepala daerah itu menjadi lebih terlihat sempurna begitu ya ketika ada pemilihan. Nah, saya punya pemikiran begini, apakah kalau dengan sistem demokrasi yang kita jalani selama ini ya, yang kemudian mengharuskan calon kepala daerah itu harus menyusun visi dan misi terlebih dahulu, sedangkan mereka mungkin tadi disebutkan Pak Nizar belum paham dengan kondisi masyarakat dan mereka bahkan mungkin belum terjun langsung, sehingga mereka hanya meraba-raba menggunakan kalimat-kalimat yang kemudian ya dimainkan di sana kalimatnya supaya menarik simpati masyarakat. Nah, apakah memungkinkan dengan dengan sistem yang saat ini ada, kalau visi dan misi yang kemudian dibuat oleh pemerintah daerah itu dibuat atau disusun setelah mereka terpilih. Nah, kalau menurut Pak Falak bagaimana? Kira-kira mungkin tidak? Kalau selama ini kan biasanya kan kalau kepala daerah itu kan ini ya mereka membuat visi dan visi calon gitu ya. Nah, kalau dibalik mungkin mereka jualannya nggak pakai visi misi ya, dengan cara yang lain lah, mungkin nanti disusun sesuatu gitu ya dengan cara yang lain. Tapi nanti supaya visi dan misi itu benar-benar memang menggali potensi dan juga hal-hal yang kemudian nyata di masyarakat itu disusun dan dibuat setelah dilantik. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang lain kepada Pak Falak,
Pak Farag pernah nggak sih melihat salah satu contoh visi yang baik, sederhana tapi sangat baik dan juga mencakup semuanya? Terima kasih. Monggo Pak Falik. Siap. Terima kasih Pak Gali untuk waktunya. Saya mencoba melihat dari segi mekanisme politik dulu ya, terkait tadi pertanyaan Pak Gali yang pertama, apakah visi misi itu bisa dibentuk, bisa kita buat setelah seorang calon kepala daerah itu terpilih gitu ya, kurang lebih. Nah, perlu kita ketahui dan perhatikan bahwa ketika maka ini nanti hubungannya ke proses pemilihan kepala daerah Pak Gali ya, soal pemilu kada. Di salah satu persyaratan kalau seseorang itu dicalonkan sebagai calon kepala daerah yang baik itu melalui partai maupun independen adalah salah satu dokumen atau persyaratan yang diwajibkan oleh KPU itu harus melampirkan visi misi minimal itu. Jadi selain form atau form dukungan dari partai politik kalau dia diusung partai politik ataupun dukungan perseorangan kalau dia bergerak dari jalur independen, itu salah satunya harus melampirkan visi misi. Kenapa harus dilampirkan? Karena begini, nanti kita tahu bersama bahwa ada tahapan yang namanya debat. Di situ debat itu kan menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengetahui gitu ya, apa yang hendak dilakukan si A, si B, si C calon-calon ini bagi kotanya, bagi daerahnya begitu. Nah, maka perlu disosialisasikan di awal supaya masyarakat ini punya gambaran. Jadi masyarakat juga pilihan. Saya ingin kota itu seperti ini, maka pilihan saya ke calon A. Kalau saya ingin kota ini dibangun berdasarkan misalnya memperhatikan aspek lingkungan, nah itu nanti tahu dari visi misi itu masyarakat bisa melihat gitu ya, mana kira-kira dari calon itu yang cocok dengan apa yang saya mau. Tetapi di dalam proses politiknya itu kadang-kadang Pak Gali dan juga bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya, ada partai pengusung itu yang dalam tanda kutip itu budayanya sedikit feodal, dalam arti memaksakan dalam arti visi misi yang diusung oleh calon itu juga harus selaras dengan ideologi partai. Nah, jadi kadang-kadang memang ini ya seorang kepala daerah itu visi misinya belum tentu pure 100% dari dia sendiri, tapi ada faktor-faktor lain misalnya dari partai pendukung yang harus karena Anda ikut kendaraan saya, maka Anda harus mengakomodasi nilai-nilai kelompok saya atau partai saya. Seperti itu Pak Gali. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi, Pak Falak, kira-kira adakah contoh visi yang sederhana namun tepat sasaran dan realistis yang mungkin bisa Pak Falak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sehingga mungkin mereka punya gambaran, oh visi yang bagus, sederhana itu yang seperti ini. Begitu. Salah satu saja contoh misalnya, pernahkah Pak Falak melihat begitu? Oke, baik-baik. Saya coba ambilkan dari visi misi ketika wali kota Surabaya yang sekarang itu berkampanye. Itu visinya seperti ini Pak, saya bacakan biar tidak keliru. Gotong royong menuju Surabaya, kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Nah, ini kalau saya menilai, ini visi seperti ini sudah cukup rasional kalau kita bicara di kota seperti Surabaya. Kenapa? Karena wali kota sebelumnya, pemimpin sebelumnya itu sudah memberikan pijakan untuk ke arah sana. Bagaimana kita tahu di eranya Bu Risma 2 periode begitu, banyak hal yang dibenahi dan beberapa kali juga mendapat pengakuan internasional kalau pemerintah kota Surabaya itu ternyata mampu bersaing di tingkat dunia begitu ya. Kita bisa beberapa kali menyampaikan dapat award dari internasional dari pihak luar begitu. Seperti itu Pak Gali.
Oke, terima kasih Pak Iya. Farah. Beralih sekarang ke Pak Farid lagi. Tadi Pak Farid sudah menyebutkan ya salah satunya adalah bahwa visi misi ini akan berkaitan dan berhubungan dengan Renstra. Nah, sebenarnya posisi visi dan misi ini di dalam Renstra ini seperti apa sih Pak Farid? Oke, terima kasih Mas Gali. Jadi kalau kita dudukkan posisi visi dan misi itu ke Renstra, tentu visi dan misi ini menjadi pijakan dasar ya bagi pemerintah daerah, bagi bupati dan tim dan birokrat yang ada di dalamnya atau kita sebut dengan OPD untuk menyusun program pembangunan baik itu RKP ya, rencana kerja tahunan ya, kemudian rencana kerja pemerintah jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, jadi apapun yang disusun dalam program itu tidak boleh keluar dari visi dan misi. Makanya di urutan penulisannya itu penulisan visinya itu umum sehingga dia ketika detailnya itu ada di misi, kemudian dari misi itulah secara konkret diterjemahkan dalam program atau yang kita biasa atau akrab disebut dengan Renstra, rencana strategis pembangunan pemerintah daerah. Jadi posisinya ya kalau versi saya itu sebagai mini grand design ya, mini grand design pembangunan baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak boleh keluar dari visi dan misi yang telah ditulis. Nah, makanya visi dan misi ini harus penting ya. Kalau misalnya visi dan misi itu ditulis asal-asalan atau dipikirkan asal-asalan, jangan-jangan nanti ketika membuat program ada pembangunan yang seperti ini tapi itu tak ada di dalam visi misi. Nah, itu kan jadi repot nanti kan. Apa cantolan ininya? Kok ini nggak ada di visi misi tapi menjadi salah satu program yang strategis. Jadi ya kembali ke pemahaman tadi bahwa memang bicara posisi dari visi dan misi bagi pemerintah daerah itu jadi semacam petunjuk ya, petunjuk dasar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Begitu sih. Ya, menarik Pak Farid. Kita mengalami, seluruh dunia mengalami di mungkin bukan medio ya, tapi seperempat ya, tahun di awal tahun 2020 di mana pandemi ini melanda. Ya, otomatis ini berdampak ke semua aspek. Yang menurut saya juga mungkin berdampak juga ke visi dan misi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini juga berdampak juga ke Renstra. Nah, kira-kira kalau kemarin tahun 2020 kan anggapannya kan mungkin kan 1 tahun reda gitu. Tapi ternyata ini sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Nah, bagaimana? Mungkin saya tanya ke Pak Farid aja ya, karena ini kaitannya dengan Renstra, menyambung dari yang tadi. Kira-kira bagaimana Pak Farid? Karena dengan adanya pandemi itu, kemudian ada banyak refocusing anggaran di situ, dan ada banyak program kerja sebenarnya yang di luar visi dan misi. Nah, kira-kira apakah hal ini menjadi hal yang wajar kalau misalnya hal ini terjadi di luar pandemi? Kalau di pandemi kan pasti alasan orang kan, nah ini kan semua kan mengalami, gitu. Ya kan, seluruh dunia mengalami. Nah, kalau misalnya tidak di pandemi, misalnya ada suatu kejadian di suatu wilayah atau kabupaten, nah, contoh misalnya di Yogyakarta, gitu. Di sana gunung berapi, Merapinya meletus, yang kemudian mengharuskan ya, tapi kalau misalnya di Jogja kan pasti sudah jadi anggaran ya. Misalnya yang tidak diduga lah, misalnya ada angin puting beliung, itu kan tidak direncanakan sebelumnya ya. Kemudian menjadikan pemerintah itu harus refocusing anggaran. Nah, apakah kegiatan ini juga harusnya semacam yang seperti ini yang tidak di luar dugaan ini juga harus dicantumkan mungkin di misi begitu Pak Farid? Dan seberapa pentingkah sih mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi begitu ya, dan agar bisa terakomodir di misi maupun tujuan dari pemerintah daerah.
masih termute sepertinya Pak Farid. Ya, terutama yang visi ya, karena visi itu cakupannya luas dan itu berlakunya ya 5 tahun sekali misalnya ya. Agak kesulitan memang ketika ada hal-hal yang di luar di luar kekuasaan manusia, kemudian ada sesuatu misalnya kayak pandemi ini, kemudian merubah visi ya tidak sampai seperti itu, tapi lebih pada keturunannya misalnya ya, terutama itu di program. Nah, yang sangat dimungkinkan itu adalah di program sebenarnya, bukan di visi misinya. Nah, tinggal di program itu kalau misalnya ngomongin pandemi kan berarti kaitannya dengan safeguarding kan, apa istilahnya, jaring pengaman sosial, kemudian kesehatan masyarakat. Nah, tinggal itunya nanti yang direfocusing kalau bahasa anggarannya seperti itu, yang diperkuat. Jadi di program, jadi bukan langsung mengarah pada perubahan visi misi, tapi program itu yang diperkuat. Tentu tidak semuanya kan otomatis ya terkait dengan dari sisi sosial, kesehatan, dan hal-hal yang relevan dengan kejadian tersebut. Jadi saya kira itu tidak sampai mengarah pada perubahan visi, karena di visi dan misi itu kan global ya. Jadi tentu semua daerah saya pastikan itu ada misi terkait dengan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, dalam konteks pandemi maka narasi-narasi dari program itu diarahkan untuk mendukung prokes, misalnya mendukung penyesuaian pendidikan pada masa pandemi. Ya, kalau ya jadi disesuaikan lah, terutama di program, di item program. Begitu kira-kira Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Farid. Menarik, dari tadi kita sudah membahas visi dan misi di sektor publik ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Farid, oleh Pak Nizar, dan juga oleh Pak Falak. Nah, yang cukup menarik ini, kita mungkin perlu juga ya membandingkan agar kita bisa mengetahui perbedaan antara visi dan misi sektor publik dengan visi dan misi di sektor private. Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya dalam pembuatan visi dan misi di sektor publik dengan visi dan misi di sektor private? Nah, pertanyaan ini saya tujukan ke Pak Nizar. Silakan Pak Nizar. Ya, terima kasih Pak Gali. Secara klasik memang dikotomis ya, memang beda antara sektor privat dengan sektor publik. Tetapi itu tentunya secara teoretik, karena sektor privat dianggap secara asumtif berorientasi pada profit, sedangkan sektor publik tidak. Karena sektor publik biasanya didrive oleh hukum, regulasi, atau konstitusi, sedangkan sektor privat biasanya memang secara teoretik namanya self-regulate, dia bisa bikin aturan sendiri. Dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan konsensi, dia hanya membutuhkan bagaimana arah modalnya nanti kemana, balik atau tidak, menguntungkan atau tidak. Tapi dalam perkembangannya sektor publik dan sektor private sendiri memang dalam perkembangannya, terutama kalau di Indonesia sejak program SAP ya, sejak program IMF Structural Adjustment Program itu, di mana sektor publik, pelayanan publik itu bisa dilakukan juga oleh sektor swasta, di mana akhirnya gap antara sektor publik dengan sektor swasta agak menipis untuk di bidang pelayanan publik. Saya ambil contoh misalnya untuk di konteks visi misi Bank BCA dengan visi misi Dinas Pendapatan Daerah itu nyaris mirip. Dua-duanya sama-sama membicarakan dimensi pelayanan publik. Juga sama-sama bicara bagaimana kesinambungan kelembagaan yang berfokus pada pelayanan publik. Bank BCA mungkin bisa kita katakan lembaga keuangan yang memang yang sektornya privat secara klasik, teorinya dia profit oriented, tetapi dalam visi misinya
semua struktur diarahkan untuk bicara public service, bisa dikatakan customer service ya, tapi dia selalu menggunakan istilah public service, di mana pelayanan publik juga menjadi hal yang penting di sini. Sektor publik tentu masih sama, misalnya seperti kalau Dinas Pendapatan Daerah yang paling umum kan visinya terciptanya tertib administrasi kependudukan berbasis, misalnya kalau di Dinas Kependudukan misalnya terciptanya tertib administrasi kependudukan berbasis sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK itu melalui pelayanan prima. Tentu ada istilah terminologi pelayanan prima, sama juga dengan di sektor swasta. Mungkin secara dikotomis hanya berbeda pada sisi klasiknya saja, yang satu profit oriented, yang satu pada bagaimana public oriented-nya saja. Ya, jadi memang pendekatannya yang berbeda ya, Pak Nizar ya. Secara mungkin perumusan dan juga mungkin penyusunan dan kata-kata yang digunakan, atau bahkan mungkin secara dalam konotasi pembahasan atau penggunaan kosakatanya tetap tidak jauh berbeda ya. Iya. Hanya saja pendekatan yang satu private oriented dan yang satu public oriented. Yang satu dia bukan private oriented tapi orientasinya adalah keuntungan ya, profit oriented. Yang satunya lebih kepada serve gitu ya, melayani. Baik, ini terakhir, pertanyaan yang terakhir dan juga mungkin sebagai penutup untuk pertemuan kita dalam diskusi membangun visi dan misi di pemerintah daerah untuk Pak Falak ya. Pak Falak, kita kembali lagi ke tadi pembahasan yang mungkin sudah disinggung oleh Pak Farid. Seberapa besar sih peran entah itu pemimpin maupun organisasi yang ada di dalam sektor publik di dalam menyelaraskan visi misi dengan rancangan pembangunan yang sudah disusun atau yang sedang akan disusun. Tadi kan Pak Farid sudah jelaskan bahwa visi misi itu berkaitan dengan Renstra, gitu ya. Otomatis kan harus dipahami, harus diresapi oleh semua elemen yang ada di dalam pemerintahan. Nah, kira-kira seberapa besar sih peran dari entah itu pemimpin maupun elemen-elemen yang ada di dalamnya agar visi dan misi itu benar-benar bisa diresapi sehingga bisa diaktualisasikan atau bahkan mungkin diimplementasikan ke dalam program-program pembangunan yang ada di daerah tersebut. Pak Falak. Terima kasih Pak Galih. Bahwa salah satu hal yang kita harus pahami bahwa visi misi yang diusung oleh kepala daerah dan oleh pemerintah daerah itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi sebagai pijakan atau tujuan daerah itu kemana hendak dibawa. Tadi saya coba sedikit memberikan satu pendapat gitu ya. Tadi Pak Galih mencoba menanyakan bagaimana sebetulnya peran pemimpin dalam mengaktualisasi atau mengeksekusi visi misinya begitu ya. Nah, dalam hemat saya ketika bicara visi misi, karena visi misi itu datangnya dari seorang pemimpin, maka penting kiranya bagi seorang pemimpin itu untuk memberikan penjelasan tentang visi misinya itu secara clear kepada organisasi atau orang-orang yang berada di bawahnya. Kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan daerah, tentu visi misi itu harus disosialisasikan dan dijelaskan secara jelas dan clear ya kepada dinas-dinas terkait dan organisasi daerah terkait. Selain itu juga seorang dalam konteks pemimpin daerah gitu ya, pemimpin itu punya peran yang cukup vital gitu ya, karena dia dengan seperangkat kewenangan yang dimiliki, dia itu bisa mengorkestrasi orang-orang yang ada di bawahnya untuk bergerak, untuk bekerja itu sesuai dengan visi misi tadi. Seperti itu Pak Galih.
Baik, terima kasih Pak Falak. Baik teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai di penghujung acara diskusi untuk hari ini ya. Pada kesempatan kali ini tadi kita sudah mengupas lebih dalam lagi terkait bagaimana membangun visi dan misi yang baik khususnya di tingkatan pemerintah daerah. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa visi dan misi itu bukanlah barang dagangan ya, sehingga dia tidak menjadi suatu hal yang harus dikemas luarnya secara indah, namun isinya tidak berbobot. Gitu. Justru malah visi dan misi itu dipentingkan atau bahkan mungkin lebih diperhatikan lagi isinya. Nah, selain itu juga tadi beberapa diskusi yang lain adalah bahwa ternyata visi dan misi di sektor publik dan private itu tidak terlalu banyak ada perbedaan. Hanya saja orientasinya saja dan pendekatannya yang berbeda. Nah, sehingga mungkin pemerintah daerah juga harusnya bisa bersaing dengan sektor swasta yang mereka mungkin lebih maju dalam hal manajerial begitu ya. Nah, karena di sektor publik itu kan kita akan terkenal dengan beberapa hal yang seperti misalnya ada penyimpangan dan juga yang lain sebagainya. Dan yang terakhir kaitannya dengan pembangunan, bahwa visi dan misi ini memiliki peranan yang penting di dalam rencana pembangunan di suatu daerah. Nah, sehingga visi dan misi, walaupun dia hanya terlihat seperti pajangan, namun ternyata dia memiliki makna yang jauh lebih besar dan jauh lebih berdaya dibandingkan dari apa yang kita lihat selama ini. Terima kasih Pak Farid, terima kasih Pak Nizar, terima kasih Pak Falak atas kesediaan waktunya untuk bergabung dalam diskusi kita di mata kuliah administrasi pemerintahan daerah ini. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Kurang lebihnya itu teman-teman mahasiswa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Dari saya mewakili Pak Farid, mewakili Pak Nizar, dan mewakili Pak Falak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mas Gali.